Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pagi menjelang siang hari ini dalam rangka untuk membahas kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Uwaid rahimahullahu ta'ala. Dua kali kita libur kayaknya agak sepi nih. Kasihkan libur. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuki bab minasyirki an-nadaru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah, ya. Termasuk syirik hukumnya bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas itu, nadar itu apa? Niat, kalau niat aja salah. Niat beramal tatkala ada target yang mau dicapai. Ya. Ya. Niat tatkala, niat apa ini sekarang? Niat beramal tatkala ada target yang mau kita capai. Ya, baik. Setelah tercapai. Baik. Ya, ini satu. Ada lagi yang lain? Itu benar, tapi masih kurang. Itu nanti pembagiannya, salah satu pembagiannya. Ada lagi yang tahu? Yang lain? Apa itu nadar? Hah? Niat beramal ini misalnya beramal apa ini? Sholat gitu, berinfak. Para ulama mengatakan an-nadru huwa antajiba ala nafsika ma laysa biwajibin lihuduthi amrin. Itu dia nadar. Nadar adalah antum mewajibkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan wajib untuk antum. Itu nadar. Nadar artinya kita mewajibkan sesuatu untuk kita yang kita kerjakan, yang mana itu sebelumnya tidak wajib sama kita. Itu tidak wajib sama kita. Contoh, misalnya apa? Misalnya kita bernadar ini. Kita bernadar akan saya kasih si fulan 1 juta. Misalnya, si fulan akan saya kasih 1 juta besok hari. Ini nadar kita, ini niat kita. Maka nadar tersebut harus kita kerjakan, wajib hukumnya kita kerjakan. Ya. Kalau tidak kita kerjakan, maka dosa.
Ya, wajib kita kerjakan. Ini dia nadar. Kita wajib nggak ngasih si fulan 1 juta? Nggak wajib. Tapi tatkala kita bernadar, maka itu menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan. Itu nadar. Kalau tidak kita kerjakan, berarti kita dosa. Itu nadar. Makanya para ulama mengatakan, nadar antajiba ala nafsika ma laisa biwajibin lihuduthi amrin. Ini pakai baterai. Para ulama mengatakan, an-nadar huwa antajiba ala nafsika ma laisa biwajibin lihuduthi amrin. Ya. Nadar artinya kita mewajibkan sesuatu untuk diri kita yang mana sesuatu itu sebenarnya tidak wajib bagi kita. Itunya yang kena atau ininya? Misalnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Inni nadartu lirrahmani sauma. Allah katakan di dalam surah Maryam ayat 39. Iya, 39 atau 36 ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani sauma." Aku bernazar untuk puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Aku bernazar puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nadar. Ya. Nadar itu termasuk ibadah. Ya, nadar itu ibadah. Kalau kita kerjakan, maka kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Nah, sekarang ada nadar syirik. Ya, ada nadar syirik. Bagaimana itu nadar syirik? Kan yaqula li fulalin alayyan nadarun aw lil qubur aw lil qabri al fulani alayyan nadarun wa huwa minasyirkil akbar. Ya, wa huwa minal syirkil akbar. Makhraj minal millah li'anna an-nadar la yakunu illa lillahi ta'ala. Ya. Apa yang bermasalah? Enggak tahu. Sebelumnya gini. Cek 1 2 3. Baik. Kita lanjut. Nadar syirik itu adalah seperti kata beliau, seperti kita mengatakan, aku bernadar karena si fulan. Aku bernadar karena kuburannya fulan. Aku puasa karena Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku puasa, aku berinfak karena kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ini syirik. Dan ini termasuk syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia kafir. Kalau dia bernadar seperti itu, dia mengatakan, saya besok puasalah. Saya besok puasa karena menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dia kufur. Ya, dia bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah kafir. Ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah hukumnya kafir. Nadar tadi termasuk dari ibadah. Nadar termasuk ibadah. Maka ketika orang itu bernadar, dia mengatakan saya berniat puasa karena si fulan, hukumnya kufur, keluar dari Islam. Ya. Karena nadar tidak boleh dilakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mau nadar, aku berniat untuk puasa karena Allah, maka tidak mengapa. Ini nadar namanya, nadar yang benar. Tapi kalau nadar yang salah, saya berpuasa karena si fulan, maka hukumnya kufur. Baik si fulan itu sudah meninggal atau belum. Baik si fulan itu sudah meninggal atau belum, maka ini kufur. Baik.
Wa huwa mukhtalifun an nadril ma'siyah. Fa nadrul ma'siyah yakunu lillahi lakinnahu ala ma'siyah. Ya. Dan ini berbeda dengan nadar maksiat. Ini berbeda dengan nadar maksiat. Berarti ada berapa tadi nadar di sini? Tadi nadar yang benar, nadar syirik, dan yang kedua nadar maksiat. Nah, kata beliau, nadar syirik ini berbeda dengan nadar maksiat. Fa nadrul ma'siyah yakunu lillah. Nadar maksiat itu karena Allah. Terkadang nadar maksiat itu karena Allah, lakinnahu ala ma'siyatin. Amma nadru li ghairillah fayakunu li ghairillahi aslan. Kalau nadar maksiat, kadang nadarnya itu karena Allah, tapi dia melakukan perbuatan maksiat. Adapun nadar syirik, maka dia bernadar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena si fulan. Ini beda antara nadar maksiat dengan nadar syirik. Al-ma'siyah fa innahu yan'aqidu wa la yajuzul wafa' bihi wa tajibu fihi al-kafarah. Wa nadru li ghairillahi ta'ala laisa fihi kafarah lakinnahu li'annahu lam yan'aqid liqaunihi syirkan bi khilafi nadril ma'siyah fa innahu yan'aqid wala yajuzul wafa' bihi wa tajibu fihil kafarah. Nadar syirik, nadar yang dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan dan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Apa itu kafarah? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Adapun nadar maksiat, maka nadar ini tidak boleh dikerjakan, tidak boleh ditunaikan, dan wajib untuk membayar kafarah. Wajib untuk membayar kafarah. Itu dia. Jadi bisa kita simpulkan, nadar itu ada 3. Nadar itu ada 3. Yang pertama, nadru syar'i, nadar syar'i. Nadar syar'i, yaitu seseorang yang bernadar untuk melakukan sebuah amal karena Allah. Itu nadar yang pertama, ya. Yang kedua, dan ini wajib ditunaikan. Ini wajib ditunaikan. Kalau tidak dia tunaikan, hukumnya dosa, ya. Ketika dia sudah bernadar, saya bernadar untuk puasa, misalnya orang-orang pada buka, pada bersenang-senang, dia kepengen mengingat Allah. Saya bernadar untuk puasa besok, maka dia harus tunaikan nadarnya. Dia harus tunaikan nadarnya. Kalau dia tidak tunaikan, maka hukumnya dosa. Ini nadar yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yufu nudurahum. Ya. Dan mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Ini nadar yang pertama. Nadar yang kedua adalah al-ma'siyah, nadar maksiat. Nadar maksiat. Nadarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nadarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal yang dia kerjakan maksiat, maka tidak boleh dilakukan. Contoh, misalnya apa? Misalnya dia bilang, kalau seandainya saya sampai ke sana nanti, saya ajak teman-teman untuk minum-minum khamar. Ini nadar, ini bentuk niat dia. Kalau teman-teman saya datang dari Jawa, dari Jakarta, saya akan ajak mereka untuk minum minuman khamar. Saya akan bawa mereka di tempat minum minuman khamar. Saya akan bawa mereka ke situ. Maka ini nadar maksiat, ya, tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dikerjakan, dan dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kafarahnya kafarah apa? Kafarahnya kafarah sumpah. Nanti insyaallah akan kita jelaskan kafarah sumpah, ya. Kafarah sumpah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 79. Ini kafarah sumpah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum
Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian dalam sumpah kalian jika kalian lakukan itu dengan cara bermain-main. Jadi bukan sumpah beneran, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang memang kalian ingin bersumpah di situ. Artinya beneran bersumpah, tapi tidak dia lakukan. Ya. Fakafaratu it'amu asyrati masakin. Kafarohnya apa? Kafaroh sumpah itu memberikan makan orang-orang miskin. Memberikan makan 10 orang miskin. Ini kafaroh sumpah. Ya. Memberikan makan 10 orang miskin. Min awsatin ma nut'imuna ahlikum wa kiswatahum, yaitu yang yang biasa sehari-hari kalian makan, ya. Tidak makanan-makanan yang sifatnya rendah ataupun yang kelasnya tinggi, enggak, tapi yang biasa kita makan, maka kita harus beri 10 orang miskin untuk makan. Demikian juga atau kiswatahum, memberi mereka pakaian, au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak. Jadi ini kafarah sumpah. Yang pertama apa? Ngasih makan 10 orang miskin, ya. Atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak. Kalau ini dua-dua enggak sanggup, maka faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak sanggup, maka hendaknya dia berpuasa selama 3 hari. Ini kafarah sumpah, ya. Kafarah sumpah dia puasa selama 3 hari. Dia enggak sanggup ngasih makan 10 orang, ya. Maka dia harus bebaskan budak. Enggak sanggup membebaskan budak, maka dia puasa 3 hari berturut-turut, ya. Dia puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Inilah kafarah sumpah kalian jika kalian bersumpah. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Ya, jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yang demikian adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bisa bersyukur. Jadi tadi apa kafarah sumpah? Pertama, memberi makan 10 orang miskin dan pakaian-pakaian mereka. Kalau tidak sanggup, membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak sanggup, maka puasa selama 3 hari. Ini kafarah sumpah. Dan ini juga kafaratun nadar. Jika kita bernadar, saya kepengen ngasih infak ke masjid misalnya. Wah, ini kebetulan beras lagi mau bangun masjid. Saya mau nadar ini, memberikan 1 juta uang untuk infak, ya. Padahal dia sudah ada duitnya, cuman karena lalai, ya, karena dia nggak langsung dia kasih. Akhirnya uang yang ada di kantongnya habis, sama sekali habis, dia nggak bisa tunaikan. Maka orang seperti ini kafarohnya apa? Kafarohnya dia harus kasih makan 10 orang. Kalau tidak sanggup, dia harus puasa selama 3 hari untuk membatalkan nadarnya tadi, ya, untuk menutupi nadarnya tadi. Nah, ini dia. Baik. Dan perlu kita ketahui juga nadar ini, ya. Kalau nadar maksiat ini tidak boleh kita lakukan dan dia harus bayar kafaroh. Dia harus bayar kafaroh. Adapun nadar syirik ini tidak boleh dikerjakan. Ini tidak boleh dikerjakan, ya. Nadar syirik tidak boleh dikerjakan dan tidak ada kafaroh, tapi nadar maksiat harus tidak boleh dikerjakan dan harus bayar kafaroh. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, man nadhara nadran la yutiquhu fa kafaratuhu kafaratul yamin. Barang siapa yang bernadar kemudian dia tidak lakukan, maka kafarohnya adalah kafaroh sumpah. Kafarohnya adalah kafaroh sumpah.
Kemudian juga ya, dalil nazar maksiat tidak boleh dikerjakan, yaitu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka kerjakanlah nadar tersebut, ya, taatilah nadar. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan kerjakan kemaksiatan tersebut. Ini nadar. Baik. Masalahnya, nadar yang syar'i, nadar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ada dua yang tidak boleh kita kerjakan. Tadi nadar ada tiga: nadar syar'i, nadar maksiat, dan nadar syirik. Nadar syar'i harus kita tunaikan, wajib kita kerjakan. Nadar maksiat tidak boleh kita kerjakan, tidak boleh kita kerjakan, dan harus bayar kafarah. Nadar syirik sama sekali tidak boleh kita kerjakan dan tidak ada kafarah, tidak ada kafarah. Sekarang nadar syar'i, banyak orang atau kaum muslimin melakukan sesuatu, melakukan nadar yang nadar ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya dia bakhil. Sesungguhnya dia melakukan ini karena bakhil. Jadi ada nadar syar'i, meskipun ini namanya nadar syar'i, tapi nadar itu menunjukkan bakhilnya seseorang. Nadar karena apa ini? Nadar tatkala dia menginginkan sesuatu. Nadar tatkala dia menginginkan sesuatu. Sebagaimana kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khairin innama yastakhriju bihi minal bakhil. Dia tidak melakukan kebaikan, ya, dia keluarkan uang itu karena kebakhilan. Karena kebakhilan, bakhil. Artinya apa? Dia bernadar jika apa yang dia lakukan dikabulkan oleh Allah. Contoh, misalnya gini. Ya Allah, saya bernadar ini, kalau anak saya nanti lulus kuliah ke Madinah, saya akan menginfakkan uang saya 1 juta ke masjid. Jika anak saya lulus nanti ke Madinah, saya akan infakkan uang saya 1 juta ke masjid. Maka nadar seperti ini hukumnya makruh. Ya, nadar seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia melakukan nadar itu untuk membuat keinginannya tercapai. Kalau seandainya keinginannya tidak tercapai, anaknya nggak jadi masuk ke Madinah, nggak lulus, akhirnya dia pun tidak mau berinfak. Dia nggak mau berinfak. Jadi dia mau berinfak itu karena kepengen anaknya bisa lulus. Kalau anaknya nggak lulus, dia nggak berinfak. Makanya Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin innama yastakhrijuhu minal bakhil. Dia tidak melakukan kebaikan, tapi dia keluarkan itu karena kebakhilan dia, kata Nabi SAW. Adapun nadar yang tidak makruh, ya, nadar yang syar'i dan nadar yang membuat kita mendapat pahala, itu adalah nadar bukan karena apa-apa. Nadar bukan karena apa-apa. Misalnya apa? Misalnya besok hari Senin saya puasa, ya, hari Senin saya bernadar, hari Selasa saya akan puasa juga. Ini dia, saya bernadar hari Selasa saya akan puasa juga. Maka dia lakukan puasa di hari Selasa tanpa ada embel apa-apa, tanpa ada embel kalau saya dapat rezeki, kalau anak saya kuliah di Madinah, kalau saya begini, kalau saya begitu, tanpa ada embel-embel itu. Dia cuman niat untuk nadar. Maka ini nadar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nadar yang dicintai. Adapun nadar yang tadi hukumnya makruh. Ya, sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh. Kalau dia bernadar, ya Allah, kalau seandainya saya dapat uang 10 juta, maka 5 juta akan saya infakkan ke masjid. Ya. Kalau seandainya dia mau mendapatkan nadar yang benar, nadar yang bagus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
baik dia dapat atau tidak dia dapat seharusnya dia lakukan. Baik dia dapat atau tidak dapat seharusnya dia lakukan. Ini nadar yang benar. Ya, ini nadar yang syar'i. Ya. Adapun kalau seandainya jika tidak dapat maka tidak dia lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan dia lakukan ini karena bakhil. Ya, dia lakukan ini karena bakhil. Taib, sampai di sini antum bisa bedakan kan? Mana nadar yang yang bukan nadar yang terpuji. Ya, mana nadar yang terpuji dan mana nadar yang tidak terpuji. Ya. Dan mana nadar yang syar'i, mana nadar yang maksiat dan mana nadar yang syirik. Antum sudah bisa bedakan kan di sini? Sudah? Baik. Kita lanjut perkataan Syekh. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Ya, kita baru masuk kepada nadar syiriknya. Muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa qaulullahi taala yufuna bin nadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunaikan oleh kalian nadar. Ya, tunaikan oleh kalian nadar. Syekh Al-Uwaid mengatakan, hadhil ayah fiha madhun lil abrar. Ya, wa anna min sifatihim al-wafa' bin nadri wa qablaha. Ya. Beliau mengatakan ayat ini merupakan pujian untuk orang-orang saleh. Ayat ini merupakan pujian untuk orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena sifat mereka itu selalu menunaikan nadar-nadar mereka. Ya, selalu menunaikan nadar-nadar mereka. Ini ciri-ciri orang-orang saleh. Ya. Ciri-ciri orang saleh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Al-Asr. Apa kata Allah dalam surah Al-Asr? Allah mengatakan, "Innal insana lafi khusr." Manusia itu rugi. Manusia itu rugi. Dia hidup dalam satu hari 24 jam, ya. Dalam satu hari 24 jam. Namun selama 24 jam tersebut dia habiskan usianya untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan. Dia habiskan usianya untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kecuali yang pertama orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Inilah yang tidak rugi. Maka inilah sifat seorang muslim. Dia beramal dengan amalan yang soleh, termasuk nadar. Nadar ini termasuk beramal. Maka tatkala kita ingin bernadar, bernardarlah agar kita mendapatkan pahala. Jangan tunggu nadar itu, jangan tunggu kalau kita mau mendapatkan sesuatu. Umumnya orang kalau nadar gimana? Karena menginginkan sesuatu, umumnya seperti itu. Padahal nadar itu apa? Nadar itu bentuk ibadah. Ya. Nadar bentuk ibadah. Maka kalau kita mau nadar, bernadarlah. Ya. Kita mengatakan nanti sore misalnya saya akan infak uang 50.000 ke masjid. Ya. Kita jualan. Baik kita dapat untung 1 juta ataupun tidak dapat untung sama sekali, uang kita dagangan kita enggak laku, hendaknya kita tunaikan nadar kita. Jadi bukan karena kalau saya dapat untung, bukan. Ya. Ustaz, gimana kalau uangnya nggak ada? Gimana mau ditunaikan? Kan uang-uang yang lain kan ada. Ya. Uang-uang yang lain kan ada. Hendaknya kita tunaikan dengan uang-uang lain tersebut. Setelah itu cari lagi. Ini dia. Ya. Hendaknya kita bernadar itu bukan karena ingin mengharapkan sesuatu, tapi nadar kita itu ingin apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, nggak boleh orang bernadar kalau dia mengatakan jika saya dapat uang rezeki sekian, saya akan bernadar, separuhnya akan saya infakkan. Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Hanya saja kata Nabi, ini nadarnya orang bakhil. Kenapa? Kalau dia dapat, barulah dia laksanakan. Kalau nggak dapat, nggak dia laksanakan. Ya. Kalau mau nadar yang nggak bakhil, ya tetap. Misalnya kalau kita pun mau misalnya, ya Allah, saya dagang ini. Andai ya Allah, jika saya mendapatkan keuntungan 100.000 pada hari ini, 50.000 akan saya infakkan. 50.000 akan saya infakkan. Nah ternyata pas dia jualan gak laku, atau untungnya gak sampai 100.000, untungnya 70.000.
Maka jika untungnya 70.000, kalau dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap tunaikan nadarnya. Tetap tunaikan nadarnya walaupun dia tidak mendapatkan 100.000. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena saya nggak dapat 100.000, udahlah nggak saya tunaikan. Saya bernadar kalau dapat 100.000. Jadi kalau nggak dapat, nggak usah ditunaikan katanya. Ini nadarnya orang bakhil, ya, nadar orang bakhil. Bukan nggak boleh, boleh, ya, boleh. Cuman lebih afdol tatkala kita bernadar itu bukan karena target tercapai. Umumnya rata-rata orang-orang targetnya tercapai baru dia bernadar. Taib. Wa qablahum qala, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebelumnya Allah berkata, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang kelima dan keenam, sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, mereka meminum dari gelas-gelas yang bercampur dengan kafur, ya, dari gelas-gelas yang airnya bercampur dengan kafur. Jangan antum bayangkan kafur barus, antum minum gak enak, muntah-muntah antum nanti. Dan juga jangan bayangkan kafur papan tulis, ya. Campuran-campuran minuman-minuman di surga itu adalah minuman-minuman yang paling lezat yang belum pernah diminum oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Minuman apa yang pernah antum merasakan yang paling enak? Minuman apa yang pernah antum rasakan paling enak di dunia ini? Apa? Es boba. Minuman apa yang antum pernah rasakan paling enak? Madu. Minum apa? Minum air. Minum air itu paling enak. Miskin antum. Ya ini enak ketika kita haus enak kan begitu ya. Ketika kita haus enak ini. Kalau antum disuruh milih, kan antum bilang minum air enak, ya. Antum disuruh milih. Antum dikasih air putih atau dikasih madu? Jujur, antum dikasih air putih atau madu? Jujur jawabnya. Mana yang antum pilih? Mana yang antum pilih? Hah? Air campur madu. Tentu madu yang antum pilih kan daripada air putih. Berarti kalau antum bilang tadi air yang lebih enak, berarti bohong ini. Ya disuruh milih aja, tentu antum milih madu. Kan begitu. Nah, air yang kita rasakan di muka bumi ini yang paling lezat, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan air yang ada di surga, minuman-minuman yang ada di surga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang bir, ya, orang yang melakukan kebaikan, yaitu penduduk surga, mereka akan minum dari gelas-gelas yang ada campuran kafur di dalamnya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, ya, yang berasal dari mata-mata air, ya. Hamba-hamba Allah minum darinya. Hamba-hamba Allah yaitu orang-orang penduduk surga minum darinya. Yufajjirunaha tafjira, yang airnya memancar keluar. Ya, Masya Allah, kalau seandainya ada seorang yang dia sedang safar, kehausan, terus melihat melihat air yang terpancar, kan, padahal dia lagi kehausan, melihat air memancar, itu kan satu hal yang sangat nikmat bagi dia, Maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menggambarkan seperti ini, ya. Kenapa di dalam Al-Qur'an kadang-kadang ada orang yang seperti ini? Ustaz, kenapa di Al-Qur'an itu surga itu digambarkan kebun-kebun, ya, taman-taman yang di bawahnya ngalir sungai-sungai. Kalau surga bentuknya seperti itu, kami sudah sering mendapati yang seperti ini. Di Brastagi juga banyak bukit-bukit, banyak sungai-sungai, kan begitu. Kalau surga hanya digambarkan bentuknya seperti itu, kan kurang enak. Kadang ada orang yang beranggapan seperti itu. Terus gimana di surga? Ya di surga, kalau di dunia kita bisa nengok handphone, gimana di surga? Di dunia kita bisa naik pesawat. Apakah di surga ada pesawat? Di dunia ada mobil, kita bisa naik mobil. Di surga gimana?
Kalau surga itu hanya digambarkan seperti pohon-pohon, ya buah-buahan, ya mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagaimana Allah katakan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau surga gambarannya seperti itu, kurang enak lah. Bosan pun bisa tiap hari di situ, kan begitu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gambarkan yang seperti ini? Antum kalau lagi capek, penat-penat, ya, lagi letih, biasanya berwisata, wisata antum kemana? Wisata antum, mungkin kalau antum dari sini wisatanya ke kota ya, wisatanya ke mall, kan begitu. Tapi umumnya, ya, orang kalau lagi capek, lagi ada waktu dia setiap hari kerja, kemudian ada satu hari waktu libur dia, biasanya dia akan berwisata. Wisatanya kemana? Umumnya dia akan pergi kemana? Ke pegunungan, ke tempat pemandangan-pemandangan, ke alam bebas. Itu dia pergi ke sana. Untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuhnya dan matanya. Biasanya itu. Ya. Makanya antum lihat kadang-kadang di di Instagram, orang selalu ketika wisata itu yang dia foto, yang dia jepret apa? Pemandangan-pemandangan indah. Ya, dia merasakan, wah, indah sekali di sini, view-viewnya bagus, spot-spotnya bagus, kan begitu. Di dunia saja kita merasakan nikmat yang luar biasa. Di dunia, ya, kita merasakan nikmat yang luar biasa dengan pemandangan-pemandangan indah, air terjun yang turun dari atas ke bawah. Ya, bukan hanya satu tapi beberapa air terjun. Apalagi kalau seandainya kolamnya atau sungainya berwarna-warna, Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Mata kita dimanjakan dengan pemandangan seperti itu. Bagaimana lagi dengan surga yang mengalir di bawahnya air-air, ya, mengalir sungai madu, ya, sungai susu, sungai khamar, ya, tentu sangat nikmat sekali. Buah-buahan yang ada di surga, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, buah-buahan yang ada di dalam surga itu tidak akan pernah habisnya. Tatkala orang ingin memakan buah, maka buahnya itu datang sendiri, ya, dari dahannya, ya, dipetik oleh orang tersebut. Kemudian dia muncul lagi, dia berbuah kembali. Ini buah-buahan yang ada di dalam surga. Antum kalau mau ngambil buah, apa yang harus antum lakukan dulu? Kalau misalnya pokoknya ada di rumah antum harus manjat dulu. Kalau enggak, ambil pakai gala. Itu yang harus antum kerjakan. Setelah itu sebelum antum makan, antum harus kupas dulu buah-buahannya. Adapun di surga antum tinggal cemil, tinggal makan, tinggal ambil kemudian tinggal makan. Bahkan dipersiapkan oleh pelayan-pelayan surga. Ya, ini buah-buahan yang ada di surga. Setiap kali antum ambil, maka dia akan tumbuh kembali. Setiap antum ambil, maka dia akan tumbuh kembali. Itu buah-buahan yang berasal dari surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, ya, wa kawa'iba atraba. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin, innalil muttaqina mafaza, mereka akan ditempatkan di tempat yang beruntung. Ya. Mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka akan mendapatkan anggur-anggur. Ya, mereka akan memakan anggur-anggur. Ya. Dan wa kawa'iba atraba, dan mereka mendapatkan gadis-gadis yang yang masih perawan. Ya. Wanita-wanita yang masih perawan. Ini keindahan surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang gadis-gadis yang perawan ini, yaitu bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat sebelumnya azwajum mutahharah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat mutahharah. Para ulama mengatakan makna dari mutahharah ini apa? Makna dari mutahharah ini, mereka tidak bisa hamil. Mereka tidak melahirkan, mereka tidak haid, mereka tidak nifas. Itulah bidadari surga. Ya. Termasuk bidadari surga ini adalah istri-istri kita yang ada di dunia kalau seandainya dia masuk ke dalam surga. Itu yang kita dapatkan. Mereka tidak akan nifas, mereka tidak akan haid.
ya, mereka tidak akan hamil. Coba antum pas nikah, gadis yang antum nikahin usianya 17 tahun, 18 tahun, itu kan masih kenceng, kan begitu, masih bening-beningnya, kan begitu. Tunggu 10 tahun, jadi apa dia? Jadi kendor, kan begitu. Ya, sudah mulai kendor semuanya, ya. Ya, sudah mulai kendor. Kadang-kadang pun, ya mohon maaf ya, kadang-kadang di awal-awal nikah kita semangat, ya, kita semangat. Satu hari mungkin sampai berapa kali, kan gitu. Satu minggu mungkin setiap hari, kan begitu. Tapi sudah 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, kadang-kadang seminggu cuma sekali. Betul nggak? Yang tua-tua ini pengalaman. Kadang-kadang seminggu cuma sekali. Itulah kita. Ya. Ada masa jenuhnya. Ada masa jenuhnya. Ya. Ada mau di surga tidak ada masa jenuh. Ya. Setiap kali kita mendatangi istri-istri kita, setiap kali kita mendatangi bidadari-bidadari kita, maka dia akan kembali seperti semula. Dia akan kembali seperti semula. Ya. Tidak ada tidak ada haidnya dia, tidak ada nifasnya dia. Beda kalau wanita sudah melahirkan, itu kan biasanya sudah mulai kendor semuanya, ya. Perutnya sudah mulai membuncit, kan begitu. Ya, sudah mulai layu lah, kan begitu. Kalau dia sudah pernah melahirkan. Ya. Adapun di sana setiap kali kita datangin, dia akan kembali seperti semula, gadis seperti semula. Dia akan kembali seperti semula. Ini keindahan, ini kenikmatan surga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka meminum dari gelas-gelas surga yang bercampur dengan kafur. Ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mereka minum dari mata air. Ya, hamba-hamba Allah minum dari mata air yang airnya memancar. Airnya memancar. Maka ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bagi siapa ini? Bagi ayat setelahnya yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan yufuna bin nadar, bagi orang-orang yang menunaikan nadarnya. Jadi antum kalau mau bernadar, cobalah bernadar itu kalau bisa jangan kejar target. Jangan kejar target. Kalaupun misalnya antum punya target, ya Allah, saya punya anak ini, saya kepengen dia masuk Madinah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan saya, buatlah dia bisa belajar ke Madinah. Jika dia sampai ke Madinah, saya akan menginfakkan 10 juta ke masjid yang akan dibangun. Kan begitu. Saya akan infakkan 10 juta ke masjid. Nah, kita siap-siapkan itu 10 juta itu. Kita siapkan. Ya, kita kerja, kita cari, kita tabung. Ternyata anak kita nggak lulus. Ya, walaupun dia nggak lulus ke Madinah, tetap tunaikan nadar. Agar apa? Agar kita bukan menjadi manusia yang bakhil, ya. Karena orang seperti ini, kalau dia nggak lulus anaknya, kemudian udahlah nggak jadi nadar, ya inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia tidak melakukan amal baik, namun karena dia mengeluarkan uang itu karena kebakhilan dia. Nah demikian. Kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dari harta kalian atau apa yang kalian nadarkan dari nadar kalian, maka Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang-orang yang zalim. Syekh Al-Wid mengatakan, ayat ini Allah taala ya'lam qasdal munfik min nafaqatihi wan nadir min nadarihi. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam hati orang yang ingin berinfak dan apa yang ada di dalam hati orang yang ingin bernadar. Allah tahu itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena Allah Maha Alim. Allah Maha tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya. Dedaunan yang jatuh di tengah malam, ya di tengah malam yang gelap gulita, dan bahkan hari hujan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya, Allah gambarkan
disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dedaunan yang jatuh di malam hari dalam kondisi hujan, kemudian dia jatuh ke dalam lautan yang sangat luas. Dia jatuh ke dalam lautan yang sangat luas, di dalam lautan, dan sudah tertutup dengan lumpur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jadi orang yang berinfak, dia punya niatan infak dan dia punya niatan nadar, Allah tahu nadarnya itu seperti apa. Nadar apa yang dia inginkan. Kata beliau, hal yuridu bihil ikhlas lillahi ta'ala fayuthibuhu alaih. Apakah nadarnya itu memang karena Allah? Ya, dia tidak peduli apakah targetnya itu dikabulkan oleh Allah atau tidak. Dia tidak peduli. Yang penting saya tunaikan nadar saya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya mau beramal. Ya. Apakah dia diamalkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mendapatkan pahala, au yuridu bihi irda' ghairi, atau karena dia ingin mendapatkan pujian atau ridho dari orang lain. Dan ini juga kita harus hati-hati di dalam beramal, ya. Apakah dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain, minan nas fayujazihi wa yuhasabu, hingga akhirnya dia pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ya. Ada orang itu yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ingin manusia, dipandang oleh manusia. Ya. Apakah karena riya atau karena sum'ah? Ya. Dia beramal kepengen orang-orang melihat dia, atau dia beramal dia kepengen orang-orang membicarakan dia. Wah, masya Allah, kalau nggak karena si fulan, ya nggak akan terselenggara ini acara. Kalau bukan karena si fulan, acara tidak akan terselenggara. Ya. Dia kepengen ada orang ngomong-ngomong seperti itu tentang dia. Wah, masya Allah, si fulan perjuangan dakwahnya luar biasa. Ya, dialah pembuka semua. Kalau bukan karena dia, ini nggak akan ada. Jadi kepengen seperti itu. Ya. Ini bentuk sum'ah. Ya. Dan kita ketahuilah bahwasanya riya dan sum'ah itu akan menghapuskan pahala-pahala amal yang kita kerjakan pada saat itu. Ya. Akan menghapuskan pahala-pahala amal yang ada yang kita kerjakan pada saat itu. Walaupun kita tidak terjatuh ke dalam syirik akbar, namun ini merupakan syirik asghar, syirik kecil. Ya, riya, sum'ah ini merupakan syirik kecil. Bedanya syirik akbar dengan syirik asghar apa? Kalau syirik akbar, amal yang dihapus adalah amal pada saat itu. Adapun syirik akbar, amal yang dihapus adalah semua amal kita dari sejak kita beramal sampai terakhir, itu dihapus semuanya. Ini syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar, orang itu masih muslim. Adapun syirik akbar, dia kufur, keluar dari Islam. Yang berikutnya, syirik asghar, dia tidak kekal di dalam neraka kalau seandainya dia masuk neraka. Adapun syirik akbar, dia akan kekal di dalam neraka. Dia akan kekal di dalam neraka. Ini syirik akbar. Maka tatkala seorang beramal, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ingin pujian dari orang lain, atau agar dia dilihat oleh orang lain, atau dia bernadar dengan tujuan nadarnya ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena orang lain, maka semuanya itu akan menghapuskan amal-amal orang tersebut. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka kerjakan, yang dilakukan oleh manusia. Ini dia. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala inda syarhihi li hadhihi al-ayah. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan ayat ini, beliau katakan, innallaha ta'ala ya'lamuhu, innallaha ta'ala ya'lamuha fala yukhfa alaihi minhu syai'un wa ya'lamu ma sudirta anhu hal huwa al-ikhlasu aw ghairuh. Ya. Wa ya'lamu ma sadarta anhu hal huwa al-ikhlasu aw ghairuh. Fa in sadarta anil ikhlas wa talaba limardatillah jaza 'alaiha bil fadl al-'azim wa thawabil jasim wa in lam yunfik Baik.
Innallaha ta'ala ya'lamuha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui nafkah atau infak yang diamalkan oleh seorang manusia, yang dikeluarkan oleh seorang manusia. Fala yukhfa 'alaihi minha syai'un. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan manusia tersebut. Wa ya'lam ma sudirat anhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma sudirta anhu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hal huwa ikhlas au ghairuh, apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Allah Maha tahu. Ya. Kalau seandainya kita kerjakan ikhlas kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Namun wa illam yunfik al-abad ma wujiba alaihi minan nafaqat. Tapi kalau seandainya seorang itu tidak infakkan yang dia infakkan, lam yunfik al-abdu ma yujiba alaihi minan nafaqat wa lam yuwafi ma aujabahu ala nafsihi minal mandurat aw qasada bidzalika ridal makhluqat fa innahu dhalimun qad wada'a syai'un fi ghairi mawdi'ihi fi ghairi mawdi'ihi. Syekh Sa'di mengatakan, tapi kalau orang itu infak yang dia kerjakan, nafkah yang dia berikan, atau infak yang dia berikan, atau nadar yang dia tunaikan, ini semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mencari ridhonya makhluk, berarti dia zalim. Ya, orang itu zalim, dianggap zalim. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini beda antara zalim sama adil. Apa bedanya zalim sama adil? Apa beda zalim sama adil? Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Di mana keadilan Allah kita ketahui, biasanya keadilan Allah kita ketahui setelah sesuatu itu terjadi baru kelihatan. Sebelum terjadi kadang-kadang orang suudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau buat aku seperti ini? Ada orang dia rajin ibadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia rajin ibadah pokoknya. Tetangganya maksiatnya luar biasa, tapi Allah uji dia dengan kemiskinan. Allah buat dia miskin. Allah buat dia miskin. Di samping dia miskin, Allah uji dengan sakit. Istrinya sakit, anaknya sakit-sakitan. Allah uji dia. Sementara tetangganya hidup dalam kondisi kaya. Anaknya sehat-sehat, gemuk-gemuk anaknya. Kan begitu. Terus Allah beri lagi ujian sama dia. Dia kecelakaan, tertabrak mobil hingga putus kakinya. Sementara tetangganya Allah Subhanahu wa taala beri nikmat yang banyak. Padahal tetangganya itu tidak sholat. Tetangganya itu maksiat, bejat, melakukan kemaksiatan yang banyak sekali. Kemudian muncul suudzon di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa engkau kasih dia hidup enak padahal dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak zakat. Sementara saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin zakat, saya sering ta'lim. Kenapa engkau berikan ujian yang begitu besar kepada saya? Ya Allah. Dan dia pun menganggap seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu enggak adil. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak adil pada dia. Ya. Kadang orang itu enggak tahu. Kadang orang itu tidak mengetahui. Kapan dia mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala? Setelah kejadian. Ya. Kapan Allah tahu? Setelah Allah wafatkan dia dan Allah wafatkan tetangganya. Maka dia tatkala wafat, ketika dia diberikan ujian, dengan ujian tersebut Allah hapuskan dosa-dosa dia. Allah hapuskan dosa-dosa dia. Kalau dia tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Adapun tetangganya yang sibuk dengan kemaksiatan, yang habis hartanya dengan kemaksiatan, dia meninggal, Allah lemparkan ke dalam nerakanya. Setelah kejadian baru tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ini dia. Ini adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun zalim meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kenapa syirik dikatakan orang yang melakukan kesyirik dikatakan orang zalim? Ya. Kenapa orang yang melakukan kesyirikan dikatakan orang yang zalim? Ya, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Janganlah kalian mendolimi
diri kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim sama dirinya?" Enggak ada. Kita pasti pernah berbuat zalim sama diri kita. Ya. Kita pasti pernah berbuat zalim sama diri kita. Para sahabat bilang, "Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim?" Enggak ada, semuanya ada. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang dimaksud, tapi zalim yang dimaksud di sini adalah syirik. Ya, engkau melakukan kesyirikan, maka ini bentuk kezaliman. Kenapa syirik dikatakan zalim? Kenapa? Ada yang tahu? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Seharusnya yang menciptakan kita itulah yang harus kita sembah. Itu logikanya. Seharusnya yang menciptakan kita itulah yang kita sembah. Tapi tatkala dia ciptakan kita minta kepada selain dia. Berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ini namanya zalim. Ya, ini namanya zalim. Maka orang-orang syirik dikatakan orang yang zalim. Wastahaqqal uqubah al-balighah, maka dia akan mendapatkan hukuman. Walam yanfa'hu ahadun minal khalqi walam yansuruhu, dan tidak akan bermanfaat orang lain untuk dia. Tidak akan ada yang bisa menolong dia. Ya, tidak akan ada yang bisa menolong dia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa malidh dhalimina min ansar. Allah tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala al-muallif rahimahullah taala. Muallif mengatakan fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Ya. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Dari hadis ini juga kita dapatkan faedah tadi. Ya, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taati saja Allah. Walaupun apa yang kalian targetkan tidak dapat. Ini dia. Walaupun apa yang kalian inginkan tidak dapat, sudah taati saja Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya bernadar, ya Allah, saya akan bernadar, saya akan puasa selama seminggu jika istri saya sembuh dari penyakit. Ternyata istrinya nggak sembuh-sembuh juga, maka sebaiknya dia tunaikan nadarnya. Ya, dia tunaikan nadarnya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taati saja Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu, barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan tunaikan nadar tersebut. Ya, jangan tunaikan nadar tersebut. Ya. Saudara saya pulang dari Jawa, saya akan bawa minum-minuman. Ya, saya akan minum bersama dia. Kita akan mabuk sepanjang malam. Ya, ini nadar yang hukumnya haram. Ya, ini nadar yang bentuk maksiat. Beliau mengatakan, ya, an-nadhar huwa ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Nadar itu adalah seseorang yang dia mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib untuk dia. Ini dia. Berarti kalau mau nadar puasa wajib, ini tidak boleh. Ya, misalnya apa? Misalnya gini. Dia puasa, kemudian ada tinggal puasanya 5 hari lagi. Tinggal puasanya. Ya, mungkin entah karena dia safar atau kalau perempuan dia haid, kan begitu. Tinggal puasanya. Terus nantilah saya ganti. Terus dia bernadar, ya Allah, kalau saya lulus, saya akan melaksanakan puasa qadha saya. Jika saya lulus, saya akan melaksanakan puasa qadha saya. Maka ini bukan nadar namanya. Kenapa? Karena puasa qadha itu memang sudah wajib untuk dia. Nadar ini adalah sesuatu yang hukumnya mubah, tidak wajib sama dia, kemudian menjadikan sesuatu itu menjadi wajib sama dia. Inilah dia nadar. Ya. Contoh seperti puasa sunnah. Ya Allah, kalau seandainya aku lulus, aku akan puasa sunnah Senin Kamis setiap hari sampai akhir hidupku, misalnya. Maka ini bentuk nadar. Ya, ini menjadi wajib bagi dia. Ini menjadi wajib bagi dia. Bimana anna nadir yujibu alaihi syai'an la yajibu alaihi fil asal. Ya, artinya
orang yang bernadar dia mewajibkan sesuatu pada dirinya, yang mana sesuatu ini asal mulanya tidak wajib. Wa bina'a ala hadza al-ma'na faqad ikhtalafa fi hukmihi. Nah, berdasarkan definisi ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Faminal ulama man qala bi annahu muharram. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mustadillan bima thabata an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dengan membawa dalil Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nadar. Nabi melarang nadar, ya. Nabi melarang nadar, yaitu dalilnya innahu la ya'ti bi khairin innama yastakhriju bihi minal bakhil. Dia tidak melakukan kebaikan namun dia keluarkan uang itu karena bakhilnya dia. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya haram. Nadar apa ini? Nadar yang dia punya target tadi. Nadar yang dia punya target. Ya, kalau tercapai saya akan tunaikan nadar saya. Kalau tidak tercapai saya tidak akan tunaikan nadar saya. Sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya haram. Ya, sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram. Ya Allah, kalau seandainya saya dapat rezeki tembus ini proyek, ya, tembus ini saya dapat rezeki 20 juta, saya akan infak 1 juta. Sebagian para ulama menganggap ini hukumnya haram. Ya, nadar-nadar yang punya target. Sebagian yang lain, ya, wa minhum man qala bi karahiyah. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya makruh, dan wallahu taala alam, inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya makruh. Ya, nadar yang punya target seperti ini. Ya. Jadi kalau antum mau nadar, kalaupun antum punya target, baik targetnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, sebaiknya nadar antum tunaikan. Ya, ini nadar yang terbaik. Ya. Dan kalau seandainya antum nggak punya target, ini lebih bagus lagi. Misalnya saya mau puasa besok, antum nadar ini, saya mau puasa besok, udah tunaikan. Nggak peduli apakah nanti antum dapat uang, antum dapat kenikmatan, anak-anak antum bisa sekolah, atau istri antum sembuh dari penyakit. Bukan itu, bukan karena itu semuanya, tapi semata-mata kita nadar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia aqsamun nadar. Ya. Kemudian ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang nadar yang tadi ada target. Sekarang kita lanjutkan jenis-jenis nadar yang boleh ditunaikan dengan yang tidak boleh ditunaikan. Ya, terakhir. Mayajibul wafa bihi huwa nadru ta'ah. Lima thabita anin Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Yang pertama, nadar yang wajib ditunaikan. Yaitu nadar apa? Nadar taat. Ya. Nadar dalam rangka mentaati Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka kerjakanlah, ya, taatilah Allah. Dan siapa yang bernadar untuk maksiat maka jangan kerjakan maksiat. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mayahrumul wafa bihi. Nadar yang haram dikerjakan. Nadar yang haram dikerjakan. Nadar apa itu? Wa huwa nadarul maksiyah kama fil hadis sabiq. Wa fihi wa min nadar an ya'siyahu fala ya'sihi. Yaitu yang kedua, nadar maksiat. Ini haram dikerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bernadar maka bernadarlah, dan barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka lakukanlah, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat maka jangan kerjakan. Ya, haram untuk mengerjakan nadar maksiat. Yang berikutnya, mayubahul wafa bihi. Nadar yang dibolehkan. Nadar yang hukumnya boleh. Ya. Wa huwa nadrul mubah, kama nadara an yalbisa thawbahu fa in syaa'a labisahu wa in syaa'a lam yalbashu fa in lam yalbashu fa alaihi kafaratu yamin. Ya. Nadar yang dibolehkan itu adalah nadar sesuatu yang sifatnya mubah. Seperti apa? Misalnya ada orang yang bernadar, saya akan pakai baju ini. Dia nadar ini. Ya. Kalau saya pergi jalan-jalan ke sana, saya akan pakai baju ini. Ternyata tidak dia tunaikan. Ini nadarnya sifatnya boleh, ya. Nadarnya boleh.
Ini bukan nadar haram karena itu bukan maksiat. Memakai baju hukumnya boleh, kan begitu. Saya bernadar nanti saya punya niat kalau seandainya anak saya menikah, saya akan pakai baju ini. Saya akan pakai baju ini. Maka tatkala nadarnya tidak dia kerjakan, dia harus bayar kafaroh. Ya. Tatkala nadarnya tidak dia kerjakan, maka dia harus bayar kafaroh. Ini yang nomor 3. Yang keempat, nadarul lajaj wal ghadab. Nadar karena marah. Nadar karena marah. Mithaluhu law qala syakhsun li akhar. Contoh seperti seseorang yang berbicara kepada orang lain. Hasala kada wa kada. Faqala fahul akhar. Faqala al-awwal in lam yakun dhalik qad hadatha fa alayya nadrun lillahi an af'ala kada wa kada, katanya. Dia bilang harus lakukan seperti ini dan seperti ini. Ya, jangan menyelisihinya. Ketika ada orang lain yang menyelisihi, kemudian dia berkata kepada orang tersebut, jika engkau lakukan ini, maka aku bernadar kepada Allah, aku akan melakukan yang ini. Ya, itu dia. Jika engkau pergi, aku akan bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku jual rumah ini. Kata dia. Ini nadar dalam kondisi marah, ya. Nadar dalam kondisi marah. Fa in tabayyana anna dzalika syai'un lam yahduts fa huwa mukhayyarun baina fi'li ma nadharahu au kafaratul yamin. Ya. Jika dia tahu bahwasanya apa yang dia bilang itu kemungkinan tidak akan terjadi, maka orang ini boleh untuk memilih 2 hal, yaitu mukhayyarun bima fa'ala ma nadharahu au kafaratul yamin. Boleh dia lakukan nadarnya dan atau dia boleh tinggalkan nadarnya dengan sumpah. Dengan kafaratul yamin, dengan kafarah sumpah. Ini yang ketiga. Yang keempat, an-nadrul makruh. Nadrul makruh, kama nadhara an ya'kula thauman au basalan. Nadar yang kelima adalah nadar yang makruh, seperti nadar seseorang kepengen nadar untuk makan. Saya bernadar saya akan makan bawang misalnya. Ya, saya akan makan bawang putih ataupun bawang merah. Maka ini makruh. Ya. Atau seperti yang kita sebutkan tadi, saya bernadar kalau dapat ini saya akan begini, kalau enggak dapat saya tidak akan melakukannya. Maka ini nadar makruh. Wa qad ikhtalafa an-nadrul makruh fil maksiat hal yang qaid amla. Taib, ini 5 jenis nadar tersebut. Kita lanjutkan. Para ulama berselisih tentang nadar maksiat, apakah ditunaikan atau tidak. Fal aqrab annahu yanaqid wa yahrumul wafa. Ya. Apakah boleh ditunaikan? Nadar maksiat itu terjadi namun tidak boleh ditunaikan. Liana Nabi SAW mengatakan, karena Nabi mengatakan man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernadar maka jangan dia tunaikan. Barang siapa yang bernadar maksiat maka jangan dia tunaikan. Ya, jangan dia tunaikan. Waqtalafa fil kafarah, dan para ulama berselisih tentang kafarahnya orang yang bermaksiat tadi, sebagaimana sudah kita sebutkan. Sebagian dari mereka mengatakan tidak ada kafaroh bagi orang yang bermaksiat. Ya, tidak ada kafaroh. Sebagian yang lain mengatakan ada kafarohnya, yaitu kafaratul yamin. Ada kafarohnya, yaitu kafaratul yamin. Nah, ini masalah tentang nadar. Baik. Bisa antum simpulkan dari awal sampai akhir tentang nadar? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya. Ada yang bisa nyimpulin? Zuhur jam berapa? 12 lewat 10. Ini jam 11.55. Oh, berarti 15 menit lagi. Baik, kita cukupkan aja lah sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum yang ada pertanyaan. Tafadhol, kita ambil sekitar 10 menit. Ya, fadhol silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nazar ini, saya sedikit masih bimbang. Saya tidak bisa antara niat ini dengan nazar. Saya mencontohkan, misalnya saya tidak mau sholat di masjid subuh misalnya, tapi saya bersiap dulu. Nanti harus sholat, nanti
saya mau infak lah gitu sama Ustaz. Ternyata ketinggalan Ustaz, sampai menit ketinggalan. Apa itu termasuk sebuah nazar atau hanya amalan biasa gitu Pak? Kalau misalnya ada ketinggalan tadi apa itu termasuk betul ini nazar atau tidak? Yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz. Ntar, satu-satu dulu nanti saya lupa. Baik. Gimana membedakan nazar sama niat? Ya, niat itu ada di dalam hati. Tatkala antum ingin melakukan sesuatu, itulah dia niat. Ya, niat itu di dalam hati. Ketika antum ingin melakukan sesuatu, itulah dia niat. Adapun nazar, antum melazimkan sesuatu itu untuk antum tunaikan. Artinya apa? Saya akan kasih ini, saya akan keluarkan ini, saya akan beri ini. Ya, di situ memang ada niat, tapi antum ingin melakukan sesuatu yang mana hal itu tidak wajib sama antum. Misalnya apa? Ya contoh seperti infak kita di rumah. Ya, saya hari ini mau berinfak lah. Saya mau berinfak 10.000 misalnya, walaupun cuma 10.000. Saya mau berinfak 10.000. Maka ini nazar, antum harus tunaikan, bawa ke masjid. Kenapa? Karena antum dari rumah sudah punya niat seperti ini dan antum ingin keluarkan. Ya, ini nazar. Ya, maka tunaikan. Dan ini sebenarnya yang bagus, yang seperti ini. Jadi bukan nazar, kalau seandainya saya dapat uang, saya akan infakkan sekian. Enggak. Ya, ini enggak bagus. Walaupun boleh. Ya, walaupun boleh. Jadi bedanya, ketika setelah antum nazar tersebut, begitu antum bawa uang, antum datang ke masjid, kemudian antum masukkan ke kotak infak. Nah, niatnya di mana? Niatnya ketika antum melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia niat. Ya, itulah dia niat. Paham kan di sini? Bisa bedakan antara nazar sama niat? Ya, niat antum melakukan apa saja, baik amalan itu wajib atau amalan itu sunnah atau amalan apapun itu. Dan niat itu di dalam hati. Adapun nazar itu adalah sesuatu yang dia tidak wajib sama antum, kemudian antum niatkan untuk menjadi wajib sama antum. Antum niatkan menjadi wajib sama antum. Maka nazar itu harus antum tunaikan. Kalau tidak antum tunaikan, dia akan antum harus membayar kafarohnya. Harus membayar kafarohnya. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti yang antum sebutkan. Kontak-kontak. Oh, ini baterainya habis ini. Kok kedip-kedip ya? Hah? Di dalam ya? Kedip-kedip tadi. Taib. Nazar sesuatu yang tidak wajib, kemudian antum menjadikan itu wajib. Niat itu sesuatu yang ingin antum kerjakan. Mau nadarkah, mau tidak nadarkah, itu niat. Bisa bedanya? Tipis memang Ustaz. Iya, tipis. Tapi nazar sesuatu yang tidak wajib, antum jadikan itu sebuah kewajiban yang harus antum kerjakan. Maka itu nazar. Nazar nggak mesti infak. Nazar ini bisa puasa, bisa sholat sunnah, bisa apa saja ibadah-ibadah yang antum kerjakan. Itu nazar. Ya. Misalnya apa? Misalnya antum nazar ini dari rumah. Saya kepengen sholat tahiyatul masjid di Masjid Sawiyah. Ini misal. Ya. Saya nazar lah, saya sholat tahiyatul masjid di Masjid Sawiyah. Ya, antum tunaikan. Ya, antum tunaikan untuk melaksanakan salat sunnah. Ya, itu dia. Itu nazar. Atau saya kepengen puasa. Saya puasalah besok, padahal besok nggak ada hari apa-apa. Besok hari Selasa misalnya. Ya, nggak ada sunnahnya dia puasa di hari Selasa dan nggak ada pula kewajiban di situ. Dan bukan pula di bulan Ramadan. Kemudian saya mau bernazar untuk puasa besok. Maka ini menjadi wajib sama dia. Dia harus tunaikan. Dia harus tunaikan. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum tidak perlu khawatir tidak bisa menunaikan nazar, maka jangan bernazar. Kalau antum khawatir untuk tidak bisa menunaikan nazar, maka jangan bernazar. Antum dari rumah
Saya mau infak, tapi ini bukan nadar. Antum memang sudah niatkan di dalam hati, ini bukan nadar. Saya mau berinfak. Ya sudah, antum bebas di sini. Ketika di masjid antum bisa berinfak, bisa juga tidak. Ya, di situ kan sudah ada niat nadar atau tidak di dalam hati antum. Nah, itu dia. Ada demikian. Wallahu taala a'lam. Naam. Betul. Ustaz, apakah bisa kita menggunakan nazar kita? Contohnya tadi apabila kita punya hajat dan itu rugi, jadi kita lakukan nazar tersebut. Contoh sampai sumpahnya saya proses itu habis. Pada seperti itu kita sudah tiba-tiba tersangka bisa dibatalkan. Habis. Sana berarti ada baterai, pakai baterai di situ. Oh, berarti dalam itu. Oh. Bisa dibatalkan, tapi dibatalkan dengan apa? Kafaroh sumpah tadi. Antum batalkan nadar dengan kafaroh sumpah. Antum nggak sanggup ini, udah batalkan dengan cara apa? Dengan kafaroh sumpah. Misalnya antum nadarnya nazar puasa. Saya mau puasa, nadar ini. Ternyata antum nggak sanggup puasa, maka antum bayar dengan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah apa? Puasa. Jadi kalau antum nggak sanggup puasanya, antum bayar dengan cara ngasih makan 10 orang miskin. Itu dia. Antum nggak sanggup ngasih makan 10 orang miskin, antum puasa. Yang begitu. Itu dia. Ada orang yang dia bernadar 1 bulan. Di dalam itu antum servis sekali-sekali punya. Hah? Iya. Ya, antum ada orang yang bernadar, saya bernadar 1 bulan penuh untuk puasa misalnya. Bulan misalnya bulan Sya'ban lah. Ya. Karena Rasulullah SAW itu beliau paling banyak melaksanakan bulan puasa di bulan Sya'ban. Iya, puasa-puasa selain Ramadan beliau melaksanakan di bulan Sya'ban. Dia bernadar, saya akan puasa di bulan Sya'ban selama 1 bulan. Ternyata nggak sanggup, maka dia bayar dengan kafaroh sumpah, yaitu apa? Kalau dia nggak bisa ngasih 10 orang makan, dia bernadar selama dia berpuasa selama 3 hari, sudah selesai. Jadi nggak mesti sampai 1 bulan. Atau kalau nggak sanggup puasa, dia kasih makan 10 orang miskin. Nah, itu dia nadarnya. Nah, demikian wallahu taala a'lam. Naam. Baiklah, kita cukupkan aja ya. Udah hidup ininya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.